Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran hadis, yaitu pelajaran yang kelima, hadis tentang takwa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis tentang takwa. Setiap muslim tentu berharap agar selamat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa hanya berpangku tangan tanpa berusaha apapun. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Takwa kepada Allah adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan jalan seorang hamba menuju kehidupan yang membahagiakan dan menyenangkan, yakni surga yang kekal. Ingat wahai saudaraku, sebaik-baik tempat kembali adalah surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa surga hanya akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bertakwa agar kita kelak ditempatkan di dalam surganya. Pada pelajaran 5 ini akan dibahas mengenai melafalkan hadis tentang takwa, arti dan kandungan hadis tentang takwa, serta menghafalkan hadis tentang takwa. Mari kita pelajari dengan seksama. A. Melafalkan hadis tentang takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan takwa dalam banyak hadis. Di antaranya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Marilah kita baca hadis riwayat Imam At-Tirmidzi berikut ini dengan baik. An Abi Dzarrin qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Sudahkah kalian dapat membaca hadis tersebut dengan baik? Kalian dapat membaca secara bergantian dengan teman semeja kalian. Jika masih kesulitan, mintalah bantuan bapak atau ibu guru kalian. B. Arti hadis tentang takwa. Bacalah kembali hadis tentang takwa secara seksama. Setelah itu, pelajarilah arti katanya agar kalian dapat menerjemahkan dengan baik. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Setelah membaca arti kata per kata hadis tentang takwa, terjemahkan hadis tersebut ke dalam buku kalian. Kemudian cocokkan hasil terjemahan kalian dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan hadis. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan itu dengan berbuat baik. Niscaya akan menghapuskannya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. C. Kandungan hadis tentang takwa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa mengajarkan kepada kita agar selalu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di setiap tempat dan waktu. Kita harus mewujudkan ketakwaan itu baik di rumah, di sekolah, di masjid, di tempat bermain, di pasar maupun di lingkungan masyarakat. Menurut bahasa, takwa mempunyai arti menjaga. Adapun menurut istilah, takwa berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan dengan selalu melaksanakan perintahnya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah patuh dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan di rumah sesuai dengan kemampuan. Adapun patuh kepada kedua orang tua berarti mengikuti apa yang diperintahkannya selama tidak menyimpang dari syariat agama. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekolah dapat diwujudkan dengan belajar rajin, tidak ramai dan tidak bergurau ketika mengikuti pelajaran, mematuhi peraturan-peraturan sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik, menghormati guru, dan selalu menjaga ketertiban serta kebersihan sekolah.
Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid dengan tertib. Misalnya menghadiri pengajian atau majelis taklim, melaksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk, mengikuti kegiatan TPQ, dan tidak mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain, serta ikut memelihara ketertiban serta kebersihan masjid. Bertakwa di tempat bermain dapat diwujudkan dengan cara menjaga sesama teman bermain, saling rukun dan menghargai, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan teman. Bertakwa di masyarakat dapat diwujudkan dengan selalu baik dalam hidup bertetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Cara berbuat baik kepada tetangga antara lain saling menghormati dan saling menolong. Jadi, perintah bertakwa tidak pada waktu sholat dan di masjid saja, tetapi kita harus bertakwa kapanpun dan dimanapun berada. Takwa tidak mengenal ruang dan waktu. Di antara fadilah bagi orang yang bertakwa kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mulia di sisi Allah. Allah telah menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kekayaan, kepandaian, dan gelar yang banyak bukan ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Dan yang kedua, dengan bertakwa kepada Allah, kejahatan atau keburukan yang telah kita lakukan akan terhapus oleh perilaku-perilaku takwa. Kemudian D. Menghafalkan hadis tentang takwa. Setelah kalian dapat membaca hadis tentang takwa dengan benar dan fasih, mari kita hafalkan. Untuk memudahkan kalian menghafal hadis tentang takwa, kalian dapat menghafalkan sesuai dengan pemenggalan kata berikut. Bacalah secara lengkap berulang-ulang selama 3 kali. Kemudian bacalah tiap pemenggalan kata di atas. Tiap kata diulang sampai 3 kali hingga hafal. Jika sudah hafal, hafalkan secara lengkap hadis di atas hingga hafal. Mahfuzat. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang baik budi pekerti dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.